Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Kisti Nur Ramadanti, lalu ada Berliana Octavia Gultom, lalu ada Indri Febria Dwi Aryani, yang ketiga ada Alifah Humaira Muzna, dan yang terakhir ada Aib Syarif eh, Hilmi. Untuk presentasi yang akan kami bawakan yaitu dinamika pencemaran lingkungan di sekitar kawasan TPA Ciangir, Kota Tasikmalaya. Next slide. Untuk pematerian yang pertama disampaikan oleh saya sendiri terkait dengan kondisi lingkungan pada area sekitar kawasan TPA Ciangir. Next. eh, yang saya bahas di sini yaitu kondisi wilayah TPA Ciangir. Nah, tempat pembuangan akhir atau TPA Ciangir berada di Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya, tepatnya berada pada 7 derajat lintang selatan sampai 108 bujur timur. Nah, TPA Ciangir ini menampung sampah yang dihasilkan oleh semua warga Kota Tasikmalaya. Next. TPA Akhir Ciangir mempunyai luas area lebih dari 8 hektar. Nah, dengan wilayah yang relatif terbatas, diprediksi beberapa tahun yang akan datang dan beberapa tahun ke depan itu cepat atau lambat akan menjadi permasalahan yang cukup serius di bidang pengolahan sampah. Nah, terlebih dengan metode penindakan yang kurang maksimal disebabkan oleh fasilitas pendukung yang tidak memadai. Misalnya yang pertama itu kurangnya eh, armada angkutan dan kekurangan eh, peralatan kerja. Next. Nah, adapun dampak lain dengan kehadiran TPA Ciangir ini yaitu ada dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan sumber daya yang cukup besar. Lingkungan dan sumber daya yang berada di tidak jauh dari area lokasi TPA TPSA dapat tercemar baik itu pencemaran udara, pencemaran air maupun pencemaran tanah sehingga sumber daya tersebut tidak layak untuk digunakan sebagai pendukung aktivitas manusia di kawasan TP, TPSA tersebut. Nah, selain berbahaya bagi lingkungan, sampah juga dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya juga sampah dapat menjadi sumber bau yang dapat menyebabkan penyakit saluran pernapasan dan penyakit lainnya. Sampah juga dapat menjadi tempat berkembang biaknya bibit penyakit yang dapat menyebar dan menyebabkan wabah penyakit bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya yang berada di sekitaran TPSA tersebut. Next. Nah, bisa dilihat ya bahwa dampak yang ditimbulkan oleh adanya TPAS itu sangat banyak bagi lingkungan dan bagi warga sekitarnya. Eh, di sini juga dapat dilihat ya bahwa data presentase dari sampah yang ada di Kota Tasikmalaya yang dilimpahkan ke TPA Ciangir ini sangat banyak seperti pada tabel di bawah ini. Yang pertama itu ada sampah organik. Sampah yang ditimbulkan oleh pemukiman ada sekitar 48,74%, lalu ada non-pemukiman ada 47,27%, lalu dilanjutkan ada sampah anorganik dengan presentasi pemukiman itu ada sekitar 32,16%, lalu ada yang non-pemukiman sekitar 38,20%, dan yang terakhir itu residu yang dihasilkan oleh pemukiman presentasinya sekitar 19,8 persen, lalu non pemukiman ada sekitar 15,10%. Next. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan kondisi masyarakat sekitar TPA Ciangir akan disampaikan oleh saudara Aib kepada saudara Aib dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kondisi masyarakat yang berada di sekitar TPA Cianjur. Masyarakat yang berada di sekitar kawasan TPA Cianjur umumnya bermata pencaharian sebagai pengepul sampah dan berkegiatan di area lokasi TPA Cianjur. Jadi masyarakatnya tuh mayoritasnya bekerja sebagai pemilah sampah yang nantinya masih bisa dijual untuk didaur ulang oleh mereka yang membeli sampah-sampah tersebut. Kondisi ini secara jangka waktu mampu meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap terjangkit penyakit yang dapat ditimbulkan dari adanya tumpukan sampah di TPA Cianjur. Sampah sebagai tempat berkembang biaknya bibit-bibit penyakit yang sering menyerang manusia akibat adanya penumpukan sampah, yaitu seperti penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang berkembang biak di lingkungan TPA Cianjur. Kemudian ada juga penyakit sesak nafas, penyakit saluran pencernaan seperti diare dan tipus dapat menyebabkan dan ada juga penyakit kulit yang disebabkan melalui kontak langsung maupun melalui udara dan lain-lainnya. Mungkin sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Aib. Selanjutnya ada materi tentang dampak adanya TPA Ciangir terhadap masyarakat di sekitar kawasan TPA Ciangir yang akan dijelaskan oleh Saudari Alipa dan Saudari Indri. Kepada Saudari Alipa terlebih dahulu, saya persilahkan. Untuk dampak positif yaitu yang pertama penyediaan lapangan pekerjaan. Dengan adanya TPAS ini tentu perlu adanya orang yang harus mengolah dalam mengurus sampah itu sendiri. Dengan adanya TPA Ciangir dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar bagi masyarakat sekitar yang tidak bekerja. Untuk yang kedua yaitu penambah pendapatan bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya TPAS Ciangir itu sendiri sebenarnya memberikan dampak positif dari segi ekonomi bagi masyarakat sekitar. Karena ada banyaknya masyarakat sekitar yang bekerja di daerah TPAS Ciangir, mereka bisa mendapatkan pendapatan yang sebelumnya tidak mereka dapatkan. Untuk yang ketiga, pemilahan sampah. Adanya TPAS Ciangir biasanya banyak masyarakat yang pekerjaannya memilah dan memilih sampah. Mereka memilah sampah yang kira-kira masih bernilai dan masih bisa dimanfaatkan, baik untuk didaur ulang maupun hanya sekadar untuk diperbaiki kondisi dari sampah tersebut. Untuk yang keempat, yaitu sampah bisa dimanfaatkan sebagai pupuk, seperti sampah daun kering yang bisa dijadikan sebagai pupuk kompos. Dan yang terakhir, yaitu sampah bisa dimanfaatkan untuk memberi pakan ternak, akan tetapi harus melalui proses pengolahan yang panjang terlebih dahulu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Alipa telah menyampaikan dari adanya dampak positif yang dihasilkan oleh adanya TPA Ciangir ini. Nah, lalu selanjutnya ada dampak negatif yang akan dijelaskan oleh Saudari Indri. Kepada Saudari Indri, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suaranya jelas terdengar? Jelas. Ya. Untuk dampak negatif sendiri, kalau kita segmentasikan itu ada pengaruhnya terhadap kesehatan dan juga pengaruhnya terhadap lingkungan. Nah, untuk pengaruh terhadap kesehatan, sampah ini tuh dapat berkembang sebagai tempat bibitnya penyakit. Penyakit yang sering menyerang manusia ini akibat adanya penumpukan sampah, yaitu contohnya seperti demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang berkembang biak di lingkungan TPA Cianjur. Kemudian seperti penyakit sesak nafas, saluran pencernaan seperti diare dan tipes yang dapat juga menjadi salah satu penyakit yang menyerang manusia. Kemudian contohnya seperti sakit kulit yang disebabkan melalui kontak langsung maupun melalui udara, serta penyakit-penyakit lainnya yang mungkin dapat ditimbulkan dari adanya tumpukan sampah di TPA Cianjur. Lokasi pengelolaan sampah ini juga dapat menarik berbagai macam binatang seperti lalat dan nyamuk yang dapat menjangkit penyakit. Dan ini menjadi salah satu dampak negatif yang ada di lokasi TPA Cianjur. Kemudian terhadap lingkungannya, keadaan lingkungan sekitar di TPA Cianjur ini menjadi tidak enak dilihat. Hal ini dikarenakan banyaknya sampah yang berserakan dan bahkan mungkin sekarang itu sudah menumpuk menjadi bukit gitu.
aktivitas pembusukan sampah yang dilakukan bakteri juga dapat menciptakan gas-gas tertentu yang mendatangkan bau-bau busuk. Dan ketika hujan tiba, sampah ini tuh dapat menimbulkan bencana banjir juga gitu karena air yang ada di sekitar itu tidak menyerap atau tidak masuk ke dalam pori-pori tanah. Dan juga air di sekitar itu dapat tercemar dan tanahnya juga menjadi mengandung racun gitu yang berasal dari sampah-sampah tersebut. Hingga akhirnya itu akan menyebabkan tingkat kesuburan tanah itu menurun. Kemudian dari cairan rembasan tanah ini yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Dan berbagai organisme termasuk ikan itu mungkin lama-kelamaan akan mati gitu ataupun berkurang spesiesnya karena adanya perubahan ekosistem biologis dari perairan tersebut. Kemudian pengaruhnya terhadap sosial dan ekonomi budaya masyarakat, yaitu keadaan lingkungan yang tidak enak dipandang, akan menurunkan minat wisatawan untuk datang berkunjung ke daerah Ciangir. Dan kualitas sumber daya alam menurun sehingga kualitas produksi juga ikut menurun. Untuk selanjutnya, dari dampak negatif yang ditimbulkan dari tumpukan sampah tersebut dapat menimbulkan bencana banjir dan selain banjir pun mungkin bencana polusi gitu seperti polusi udara, polusi air. Serta untuk pengaruh terhadap kondisi fisik, kejadian pencemaran terhadap badan air permukaan seperti sawah dan juga kolam itu pernah terjadi di Kelurahan Taman Sari dan Mugarsari yang menjadi permasalahan rutin setiap tahunnya. Terakhir itu pada tahun 2015 bulan September sebanyak 28 kolam yang berada di wilayah tersebut itu terpapar oleh cemaran lindi dari TPA yang mengalir ke Sungai Cipakaran sehingga mencemari kolam-kolam yang berada di Kampung Cikedang, Sirnagalih, dan Kampung Mugarsari. Dampak yang lebih jauh mungkin bisa terjadi jika cemaran tersebut itu sudah terinfiltrasi ke dalam jalur air bawah tanah, yang tentunya dapat menimbulkan masalah kesehatan akibat kualitas air sumur yang tercemar oleh lindi tersebut. Sekian mungkin dari dampak negatif, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Indri telah menyampaikan dari adanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya TPS Ciangir. Nah, lalu untuk materi selanjutnya yaitu adanya solusi dalam meminimalisir permasalahan yang ditimbulkan akibat adanya TPA Ciangir ini yang akan disampaikan oleh Saudari Berliana. Ada Saudara Berliana, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya mohon maaf jika saya off-cam karena sedang kurang sehat. Adapun solusi dari keberadaan TPSA Cianjur ini, di mana pemerintah perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kesehatan wilayah sekitar area TPSA Cianjur. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan di area sekitar TPSA Cianjur. Adapun beberapa saran yang diajukan oleh masyarakat di sekitar TPSA Cianjur antara lain, yang pertama, melakukan penyortiran sampah organik dan sampah anorganik di tempat pembuangan sementara sebelum diangkut truk sampah ke TPSA Cianjur sesuai prosedur pengambilan sampah. Lalu yang kedua, kualitas penggunaan transportasi yang digunakan dalam pengangkutan sampah tersebut sesuai bobot minimum atau maksimal dari alat transportasi yang digunakan. Lalu yang ketiga, penggunaan jaring yang digunakan menutupi sampah pada kendaraan pengangkut guna meminimalisir sampah berjatuhan ke jalan yang berdampak pada area jalur yang dilintasi dari tempat pembuangan sementara ke TPSA Cianjur. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Berlin. Selanjutnya ini ada dari hasil observasi kelompok kami, seperti yang ada di gambar ini ya teman-teman. Jadi TPO Cianjur itu seperti ini wujudnya gitu. Nah, dan mungkin kesimpulannya, maka kesimpulan yang bisa diambil dari hasil observasi yaitu keberadaan tempat pembuangan sampah akhir di Kampung Ciangir, Desa Mugarsari, Kecamatan Taman Sari memberikan dampak yang ada positif dan lalu juga ada dampak yang negatif. Nah, bagi masyarakat ataupun lingkungan sekitarnya. Dampak positifnya
dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar TPAS Ciangir adalah menghasilkan yang diperoleh dari pemanfaatan sampah. Nah, adapun dampak negatifnya itu timbulnya pencemaran yang ada di air, di udara, lalu di tanah, dan masih banyak lagi pencemaran yang ditimbulkan oleh adanya TPSA Ciangir ini. Mungkin cukup sekian presentasi yang kami sampaikan terkait dari adanya dinamika pencemaran lingkungan di sekitar kawasan TPA Ciangir di kota Tasikmalaya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.